Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saya Tere dari kelas 4 akan menceritakan kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda saleh. Pada zaman dahulu di suatu negeri, hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dicyanus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang saleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini, apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu aku tidak suka, sahut salah satu pemuda. Aku juga, apalagi raja tidak sekedar untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya, sahut pemuda lain. Bagaimana kalau kita mencari tempat lain untuk beribadah saja, sahut satu pemuda. Maksudmu kita pergi dari sini? Kata pemudanya. Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan usulmu. Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Baiklah, kalau begitu, sebaiknya kita pergi besok pagi, agar tidak ada orang yang melihat. Siap. Keesokan harinya 7 pemuda saleh meninggalkan negeri mereka dengan semangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan mereka untuk meninggalkan negeri mereka adalah petunjuk dari Allah agar mereka selamat dari kezaliman Raja Dicyanus. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti mereka selama perjalanan. Setelah berjalan jauh, sampailah mereka di depan sebuah gua. Gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di dalam gua ini, sahut salah satu pemuda. Kau yakin? Bertanya seorang pemuda. Apakah aman di dalam sana? Aku akan masuk ke dalam untuk memeriksa saja. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian ia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-10. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami yang dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu, orang dari luar mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni. Sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda saleh itu dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Aku tidak yakin. Terdengar bunyi perut keroncongan. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak adakah makanan yang kita bisa makan? Sabarlah sebentar saudaraku. Aku akan pergi ke pasar dan membeli beberapa makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu. Ketika sampai di daerah permukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang berbeda. Dari bangunan ke pakaian yang digunakan, orang-orang terlihat asing seperti baru pertama kali mereka ke situ. Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur. Ini pesanan kalian. Penjual itu menyerahkan pesanan kedua pemuda di dalam piring yang besar. Pemuda ke-1 memberi perak dari sakunya. Si penjual terheran-heran dari mana asal koin perak ini. Kedua pemuda itu juga makin bingung dan kedua pemuda itu bertanya. Pemuda itu bertanya, emang ini sudah tahun berapa? Si
Si penjual menjawab, "Saya tidak tahu, tapi ini koin perak sepertinya sudah berabad-abad yang lalu dipakainya." Salah satu pemuda bilang, "Berarti apakah kami tidur bertahun-tahun?" Si penjual terkaget dengan kata-kata si pemuda itu. Setelah sang pemuda bilang kata-kata itu, kedua pemuda sadar mereka menjadi pusat perhatian. Lalu kedua pemuda itu langsung lari. Si penjual dan beberapa orang lain ngomongin kedua pemuda itu, sehingga kedua pemuda itu dilapor ke raja mereka sekarang. Dari raja yang zalim, sekarang menjadi raja yang adil. Kedua pemuda itu kembali lagi dengan makanan yang dibeli. Lalu ketujuh pemuda itu memakan makanan yang dibeli. Dengan terasa kenyang, ketujuh pemuda itu juga merasa mengantuk. Jadi ketujuh pemuda itu tertidur kembali lagi. Setelah raja yang baru dilapor oleh penjual dan orang lain, sang raja menyuruh pengawalnya untuk membawa ia ke gua itu. Setelah sampai di gua, sang raja dan pengawalnya bertemu dengan anjing yang mati di depan pintu gua. Lalu sang raja dan pengawalnya masuk gua itu dan bertemu dengan ketujuh pemuda soleh sudah meninggal dengan senyuman di muka ketujuh pemuda soleh. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini adalah pembuktian bahwa hari kiamat benar-benar ada. Jadi kita juga harus menjaga keimanannya, walaupun hidup adalah taruhannya. Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.